Selama ini, kita tuh mungkin mikirnya hoax itu produk zaman now ya kan? Sesuatu yang lahir dari grup WhatsApp keluarga, atau timeline media sosial yang, ya ampun berisik banget. Tapi gimana kalau saya bilang, anggapan kita itu salah total? Ternyata nih, kebohongan terbesar dalam sejarah itu nggak lahir dari layar HP kita. Jauh sebelum itu, ia menyelinap masuk ke peradaban lewat bisikan, goresan tinta di kertas, dan yang paling parah, lewat keserakahan manusia. Ada satu hal yang jarang banget diajarin di buku sejarah. Kebohongan itu kalau didesain dengan sempurna bisa mengubah takdir dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu bisa terjadi, tapi gimana caranya sebuah ilusi bisa jadi sekuat itu. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk benar-benar paham, kita harus mundur ke masa lalu. Kita akan lihat langsung 3 kasus penipuan paling legendaris yang pernah tercatat dalam sejarah. Buat ngeliat gimana sih kekuatan ilusi ini bekerja? Coba bayangin deh, ini London, tahun 1820. Di tengah hiruk-pikuk kota, muncullah seorang jenderal dari Skotlandia namanya Gregor MacGregor. Dan dia nggak datang gitu aja. Dia bawa sebuah cerita yang kedengarannya terlalu indah buat jadi nyata. Dia adalah pangeran dari Poyeis, sebuah sorga tersembunyi yang kaya raya di Amerika Tengah. Dan yang bikin kebohongan MacGregor ini jenius banget adalah detailnya. Dia nggak cuma jualan cerita loh, dia menciptakan realitas palsu. Ada petanya, ada mata uang Poyes yang baru dicetak, bahkan dokumen kenegaraan yang kelihatan asli banget. Dia ngegambarin pegunungan emas dan tanah subur ke warga Inggris yang lagi capek-capeknya habis perang, dan ya, mereka nelan umpannya bulat-bulat. Akhirnya tahun 1822, kapal pertama pun berangkat, penuh dengan mimpi dan harapan. Tapi yang mereka temukan sama sekali bukan surga. Poyais nggak pernah ada. Mereka mendarat di rawa-rawa kosong yang isinya cuma nyamuk. Hasilnya, sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan. 2/3 dari mereka meninggal, bukan karena perang, tapi karena malaria, demam kuning, dan kelaparan. Ini bukan lagi sekedar penipuan, ini tuh pembunuhan massal yang dibangun di atas ilusi. Kisah Poyais tadi nunjukin gimana kebohongan bisa memangsa keserakahan kita. Tapi ada mangsa lain yang lebih gampang, lebih purba, yaitu rasa takut. Nah, untuk ini, kita lompat ke era yang beda, di mana sebuah media baru punya kekuatan buat memanipulasi jutaan orang dalam sekejap. Malam Halloween 1938, seorang jenius radio umur 23 tahun, Orson Welles, bikin sebuah eksperimen yang nekat banget. Dia mengubah novel fiksi The War of the Worlds jadi siaran berita darurat. Bayangin kamu lagi dengerin musik di radio, terus tiba-tiba siarannya kepatong. Ada breaking news ngelaporin ledakan misterius di planet Mars. Nggak lama kemudian ada laporan langsung dari New Jersey yang ngegambarin makhluk-makhluk aneh keluar dari meteor. Buat banyak orang, ini bukan fiksi, ini nyata. Panik massal pun pecah. Dan skala kepanikannya ini, wah susah dipercaya. Dari 6 juta orang yang dengerin, hampir 2 juta orang yakin invasi alien beneran terjadi. Lebih dari 1 juta orang bahkan ketakutan setengah mati sampai kabur dari rumah mereka. Jalanan macet total. Ini bukti nyata betapa rapuhnya realitas kita. Betapa gampangnya itu dibentuk atau dihancurkan oleh suara yang kita dengar. Apalagi kalau suara itu ngebisikin ketakutan terbesar kita. Gampang banget buat kita mikir, itu kan zaman dulu, sebelum ada internet buat cek fakta. Justru disitulah kita salah. Kebohongan itu nggak mati, dia cuma beradaptasi. Dan bentuk adaptasi terbarunya lahir di tempat yang paling kita nggak sangka. Di jantung inovasi teknologi dunia, Silicon Valley. Elizabeth Holmes itu nggak cuma jualan produk, dia jualan mimpi. Sebuah revolusi di dunia kesehatan. Coba bayangin, ratusan tes medis yang rumit bisa dilakuin cuma dari setetes darah di ujung jari. Janji inilah yang bikin namanya melambung, ngejadiin dia miliarder wanita termuda di dunia. Tapi, di balik semua itu, ada satu rahasia besar. Teknologinya nggak pernah ada. Lebih dari 1 dekade, ilusi ini terus dipelihara. Bukan cuma nipu investor, tapi juga ngebahayain nyawa pasien yang percaya sama dia. Dan ini bagian paling gilanya. Lebih dari 700 juta dolar. Uang dari investor-investor paling cerdas di dunia digelontorkan buat teknologi yang intinya fiktif. Theranos adalah bukti bahwa bahkan di era informasi kayak sekarang, keinginan kita buat percaya sama cerita yang indah seringkali jauh lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri. Jadi, kita udah lihat 3 contoh. Poyes, Perang Dunia, Theranos. Negara fiktif, invasi alien, startup palsu. Semuanya ini ngarah ke satu pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa kita dengan otak yang udah berevolusi ribuan tahun, kok gampang banget ya ditipu? Kita seringnya nyalahin si penipu. Tapi gimana kalau masalahnya bukan di luar sana?
Gimana kalau kelemahan terbesar kita justru datang dari dalam, dari cara kerja otak kita sendiri? Para psikolog punya istilah untuk ini, namanya bias konfirmasi. Anggap aja ini semacam bug di sistem operasi otak kita. Kita tuh nggak ngelihat dunia apa adanya, kita ngelihat dunia yang ngecocokin apa yang udah kita percaya. Kalau kamu pengen percaya ada tanah penuh emas, ya kamu bakal ngelihat bukti soal Poyais di mana-mana. Kalau kamu diam-diam takut sama hal yang nggak dikenal, suara dari radio bakal kedengaran kayak invasi alien beneran. Otak kita itu nyari pembenaran, bukan kebenaran. Coba deh pikirin gini. Hoaks itu kayak racun, tapi bukan buat badan, melainkan buat pikiran. Kalau kamu keracunan makanan, gejalanya jelas, perut sakit, mual, kamu sadar ada yang salah. Tapi waktu kamu keracunan informasi, kamu nggak ngerasa apa-apa, nggak ada alarm bahaya, kamu bahkan nggak sadar kalau cara kamu mandang dunia lagi dirusak pelan-pelan dari dalam. Nah, kalau hoaks itu racunnya, maka di zaman kita sekarang, racun ini punya sistem pengiriman super canggih, algoritma media sosial. Ini bukan lagi soal psikologi individu aja, tapi udah masuk ke ranah yang jarang kita bahas, tanggung jawab dan kewajiban moral kita sebagai pengguna teknologi. Mesin penyebar hoaks di medsos itu kerjanya simpel. Pertama, ada umpan emosional, postingan yang dibikin buat bikin kamu marah, takut, atau seneng banget. Kedua, umpan ini mancing reaksi, like, share, komen. Ketiga, nah ini kuncinya. Algoritma ngelihat reaksi ini dan mikir, oh ini konten seru, terus nyebarin ke ribuan orang lain. Algoritma itu nggak punya sensor kebenaran, sensornya adalah engagement. Jadinya, fakta yang ngebosenin hampir selalu kalah sama sensasi yang viral. Dan di tengah kekacauan informasi ini, mungkin kita perlu melihat ke belakang, ke kearifan kuno. Dalam tradisi Islam, ada prinsip yang relevan banget, namanya tabayun. Ini lebih dari sekedar cek fakta. Tabayun itu kewajiban moral, bahkan spiritual, buat verifikasi informasi secara mendalam, sebelum kita terima atau, yang lebih penting, sebelum kita sebarin. Ini ngubah perang lawan hoaks dari sekedar latihan intelektual, jadi sebuah bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Di tengah lautan racun informasi ini, kita nggak bisa cuma diem, nunggu diselamatin. Kita harus bangun sistem kekebalan tubuh kita sendiri, bukan kekebalan fisik, tapi kekebalan intelektual. Kekebalan ini dibangun di atas 4 pilar. Pertama, literasi digital. Kita harus ngerti gimana cara kerja informasi di dunia online. Kedua, skeptisisme yang sehat. Biasain buat nanya, ini beneran nggak sih? Kok kayaknya terlalu heboh ya? Ketiga, verifikasi. Nah, ini praktik tabayun dalam tindakan. Jangan pernah share sebelum kamu cek silang sumbernya. Dan terakhir, jangan diam aja. Lakukan koreksi aktif. Secara sopan, jadilah bagian dari solusi di lingkunganmu, bukan jadi penyebar masalah. Karena pada akhirnya, semua contoh yang kita bahas hari ini ngebuktiin satu hal yang bikin merinding. Senjata paling mematikan dalam peradaban manusia, itu bukanlah pedang atau peluru. Melainkan, sebuah kebohongan yang berhasil ngeyakinin banyak orang bahwa itu adalah kebenaran. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau pikiran itu aset paling berharga yang kamu punya, kenapa kita sering banget ngebiarin pikiran kita diracuni informasi sampah tiap hari? Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa hoaks terbesar yang pernah bikin kamu percaya? Coba tulis di kolom komentar ya, saya penasaran banget dan kita bisa diskusi di sana. Lab Fakta, menguak fakta bukan sekedar cerita.